Tadi di segmen pertama, Anda menjelaskan banyak secara detail soal Koperasi Desa Merah Putih dan memang tujuannya baik, begitu ya, dan ini untuk swasembada pangan. Tapi yang menjadi poin utamanya, yang juga menjadi titik beratnya adalah di SDM-nya. Bagaimana Anda memastikan bahwa SDM ini benar-benar siap begitu, Pak? Ya, makasih. Pertanyaan yang sangat fundamental bahwa dalam suatu inisiatif ataupun dalam satu program pemerintah, SDM menjadi pilar tersendiri, pilar yang mungkin menjadi pilar utama. Kami di Inpres telah mengamanatkan kepada Kementerian Koperasi untuk meningkatkan kapasitas SDM berkoperasian. Di dalam koperasi ada 3, yaitu pengurus, pengelola, dan pengawas. Kita akan melakukan satu langkah strategik untuk meningkatkan SDM ini. Kami setelah bekerja sama dan insya Allah di bulan-bulan di akhir bulan ini 24 ataupun 25 Juni ini itu kita akan melakukan satu pelatihan pendidikan di universitas gitu ya, di universitas dengan kerjasama tentu dengan BUMN untuk melakukan peningkatan capacity building ataupun pelaksanaan pendidikan kepada seluruh koperasi yang ada di Jabodetabek, diwakili gitu ya di Jabodetabek. Sekitar 400 pengurus ataupun 400 pengelola daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan kita kumpulkan di satu universitas untuk mendapatkan satu pendidikan, untuk mendapatkan satu pelatihan selama 2 hari. Selama 2 hari. Di situ akan diajarkan tentang bagaimana koperasi, mengapa harus berkoperasi, terus bagaimana menjalankan koperasi itu. Juga dijalankan ataupun diberikan pelatihan tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana kita menjadi agen sembako, bagaimana caranya mendapatkan izin menjadi agen sembako, bagaimana mendapatkan satu cara untuk menjalankan sistem yang memang sedang kita susun secara nasional. Nanti ada sistem yang terstandarisasi yang akan dipakai oleh seluruh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, standar dia. Itu akan diajarkan ataupun dididik selama 2 hari di universitas. Sehingga dengan dididik ini tentu kita mengharapkan kapasiti ataupun kompetensi daripada koperasi SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan meningkat dan akan sama nih, karena kita sudah susun silabusnya, kita sudah susun narasumbernya siapa, melibatkan BUMN, melibatkan praktisi, melibatkan talenta-talenta yang berhasil di bidang perkoperasian, kita akan kumpulkan dan akan kita akan dibuka oleh Pak Menko sebagai Ketua Satgas di 24 atau 25 ini. Oke, berarti memang ada standarisasinya ya Pak ya? Betul. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa pelatihannya ini selama 2 hari. Nah, ini akan diadakan terus-menerus setiap bulan atau setiap tahun atau seperti apa Pak? Iya, melihat 80.000 koperasi tersebar di seluruh Indonesia, tentu yang akan kita lakukan di tanggal 24-25 itu adalah kick off. Dalam pelaksanaannya itu akan tersebar di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing. Tentu kembali siapa yang melakukan ini, tentu kita akan berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, dengan BUMN-BUMN yang ada di wilayah-wilayah di kabupaten-kabupaten tersebut. Kita sudah punya posko di setiap kecamatan. Apakah nanti pendidikannya kita lakukan di posko? Itu menjadi satu alternatif. Narasumbernya dari masing-masing kementerian yang ada di kabupaten tersebut, kemudian ada dari perbankan, ada dari BUMN, kita kumpulkan dalam satu tempat, apakah di posko atau di perbankan atau di tempat lain, itu akan menjadi salah satu strategi. Tetapi langkah ini akan kita jalankan terus-menerus. Kita akan jalankan terus-menerus sebagai salah satu bagian daripada pendampingan, dari satu bagian kita ingin bahwa koperasi ini bukan seremonial. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kita ingin akan berjalan terus sampai pada satu titik swasembada pangan berjalan, kemudian keadilan ataupun kesejahteraan masyarakat di desa itu akan tercapai. Demikian Bunga. Oke, baik. Nah Pak, ini kan Kopdes dirancang memegang banyak fungsi nih Pak ya, mulai dari distribusi sembako, kemudian juga pupuk, gas, hingga layanan agen keuangan, begitu Pak. Apakah sudah ada model operasional yang terpadu begitu untuk memastikan semua layanan ini bisa berjalan berkelanjutan? Iya. Kami mendatangi dan menyaksikan sendiri ya, saya menyaksikan sendiri dan kemudian mendapatkan laporan. Jadi pada saat kita membentuk mock-up atau percontohan di seluruh yang ada di Indonesia, semua pelaksana harian itu diwajibkan oleh Ketua Satgas untuk membentuk mock-up
membentuk mockup. Tentu mockup ini yang diharapkan adalah pelaksanaan daripada bisnis. Ada gerai sembako, ada gas, ada pupuk. Saya mendatangin sendiri dan kemudian Pak Menko sebagai Ketua Satgas juga datang gitu ya di satu koperasi di Lampung, di Bumisari dan juga di Palembang, di Sukodadi. Itu kita lihat bisnisnya jalan. Dan setelah kita resmikan atau setelah kunjungan itu, dalam minggu kedua kita mendapatkan laporan bahwa jalan bisnisnya. Jual belinya terjadi. Sembako dibeli oleh masyarakat, minyak dibeli oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga memanfaatkan agen keuangan tadi, ada Briling, ada agen BNI 46, ada POS, seperti itu. Jalan. Kita mendapatkan laporan itu. Sehingga dan kemudian kita juga ukur dari antusiasme tadi. Bisnisnya jalan nggak? Kita tanya seperti itu kepada pengurus, jalan Pak. Karena kita sudah ngukur bahwa orang daripada beli di tempat jauh, mending di koperasi ini. Jaraknya lebih dekat, harganya lebih murah. Sehingga dengan bukti ataupun indikator bahwa sudah ada laporan bahwa bisnis itu jalan, kemudian kita juga lihat antusiasmenya, dan kemudian juga sebenarnya bisnis ini kan sudah jalan di beberapa koperasi. Kita kan ada 3 jenis, pembentukan baru, pengembangan, dan kemudian juga revitalisasi. Bagi yang pengembangan, ini hanya menambahkan bisnis baru saja. Yang tadi Mbak Bunga sampaikan, ada sembako, kalau sebelumnya dia tidak punya sembako. Tambahin sembako. Yang sebelumnya dia nggak punya pupuk, kita tambahin pupuk. Dan tentu itu, misalnya ada fakta, daerah itu memang pertaniannya tidak ada. Ya berarti pupuk nggak masuk dia di situ. Pupuk nggak masuk. Jadi betul-betul Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini mengcapture potensi desa. Nah, potensi desa menjadi tugas dari teman-teman Kementerian Desa untuk membuat tuh potensi desa masing-masing apa. Tentu pupuk nggak akan mendapatkan satu bisnis yang besar kalau di desa nelayan. Sehingga nggak masuk itu, nggak masuk di situ, nggak match dan nggak kita paksakan. Karena memang inti daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebenarnya adalah B2B, business to business gitu ya. Tetapi mendapatkan keberpihakan dari pemerintah. Pemerintah turun ke situ dengan apa? Meminta pangan-pangan ataupun bahan pokok yang dikelola oleh pemerintah masuk ke situ. Basicnya apa? Potensi desa. Basicnya apa? Potensi kelurahan. Kalau memang tidak memungkinkan ada cold storage, ya tidak kita adakan. Tapi kalau satu daerah memang memerlukan cold storage, kita akan coba meningkatkan bisnisnya sehingga apa? Dia memiliki satu opportunity, biaya yang ada, cost yang ada untuk membuat cold storage. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Pak, ini saya mau konfirmasi terlebih dahulu nih, Pak. Siap. Soal pembiayaan. Ini APBN dan APBD, Pak, yang menjadi sumber utama? Betul. Di dalam Kepres, di dalam Inpres, jelas pendanaannya memang APBN, APBD, dan juga sumber lainnya yang sah dari peraturan perundang-undangan. Mungkin bukan. Oke, baik. Nah, bagaimana nih Pak Kemenko Pangan menjaga agar tidak tumpang tindih dalam penggunaan anggaran dan juga dananya ini betul-betul sampai ke unit koperasinya, Pak? Ya, saya mungkin bisa memberikan salah satu contoh ya yang sudah kita jalankan. Bagaimana pendanaan itu istilahnya adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Saat ini koperasi sudah jalan. Bisa dibayangkan begitu dia jalan, berarti dia akan dapat pendapatan. Dia akan mendapatkan pendapatan yang menurut saya akan cukup besar, cukup besar pendapatannya itu dari usaha apa? Tadi yang Bunga sampaikan, ada sembako, ada gas, ada jasa keuangan, ada logistik, gitu ya. Diharapkan dengan pelaksanaan usaha ini, dana ataupun pendanaan yang tadi kita sebut dari APBN, APBD itu menjadi pilihan terakhir, Dia akan disuntikkan kalau memang betul-betul koperasi ini membutuhkan. Tapi selama bisnis ini jalan, mendapatkan keuntungan, tentu pendanaan yang diatur di dalam Inpres 9 kita tidak turunkan. Tentu dari mana, kapan ini dibutuhkan? Pada saat memang dia butuh pengembangan. Misalnya contoh, dia sudah jalan usaha, tentu dari karena sistemnya kita bangun, sehingga Satgas akan tahu tuh perkembangan dari masing-masing koperasi itu sampai mana. Kalau memang dia tingkat pendapatannya cukup tinggi ya, berarti dia mampu nih berusaha. Kemudian ada proposal dari koperasi membutuhkan untuk pengembangan bangunan, pengembangan kendaraan, pengembangan gudang gitu ya. Dari proposal yang ada dimungkinkan sekali pendanaan yang tadi Bunga sampaikan dari APBN ataupun APBDes ataupun sumber lainnya itu sangat dimungkinkan. Tetapi saat ini kita concern bagaimana menjalankan bisnis ini
mendapatkan keuntungan dan keuntungannya itu cukup signifikan, baru kita cerita bagaimana pendanaan ini kita bisa kucurkan. Demikian. Oke, nah soal pendanaan juga, ini ada wacana penggunaan belanja tidak terduga dari daerah ya Pak ya untuk pembentukan awal koperasi. Mekanisme pengawasannya yang disiapkan agar BTT ini tidak disalahgunakan dan tetap akuntabel itu seperti apa Pak? BTT itu digunakan untuk pembayaran notaris. Oke. Jadi hanya sebesar maksimal di 2,5 juta. Tidak besar, tidak besar ya. Dan di beberapa daerah tidak menggunakan BTT. Jadi artinya BTT itu adalah pilihan pada saat desa tidak mampu. Pada saat memang tidak ada pihak yang membantu ataupun dari sisi keuangan tidak cukup. Tidak banyak yang menggunakan BTT. Kalaupun BTT digunakan, ya sebesar 2,5 juta. Nggak terlalu besar, 2,5 juta. Dan ada di beberapa daerah koperasi yang memang tidak dikenakan 2,5 juta. 2 juta itu adalah angka maksimal, dan itu sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri, ada surat dari Kemenkop untuk menyatakan bahwa notaris itu notaris ya. Jadi BTT tidak digunakan untuk yang lain. BTT saat ini hanya untuk notaris saja, dan angkanya jelas maksimal di 2,5 juta. Sehingga kami yakin dengan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk membatasi jangan sampai BTT itu digunakan di luar daripada ketetapan dari kita bahwa itu untuk notaris, itu bisa kita jalankan. Demikian. Oke, baik. Nah, Pak Tatang, ini kan untuk pembinaan, kemudian juga untuk pendampingan kan disiapkan oleh Kementerian Koperasi, begitu ya Pak Tatang ya. Nah, kalau dari Deputi Anda sendiri, Pak, Deputi Tata Niaga dan Distribusi begitu, apakah juga menyiapkan sistem monitoringnya juga, Pak? Ya, saat ini kita sudah ada dashboard. Baik. Saat ini dashboard ini terhubung antara Kementerian Desa, terhubung dengan Kementerian Koperasi, kemudian terhubung dengan Kementerian Hukum. Oke. Dari dashboard awal ini, kita sudah bisa mantau siapa pengurus dalam koperasi. Kontak personnya siapa, di mana titiknya kita sudah pantau. Karena saat ini sedang konsen pada pembentukan. Baik. Pada saat akan berjalan bisnis, kita meminta salah satu BUMN, baik mungkin PT Pos ataupun Telkom ya, itu untuk membuat sistem terintegrasi tadi. Dengan sistem terintegrasi tadi, kita harapkan kita punya dashboard tambahan. Baik. Dashboard tambahan untuk memantau proses bisnis ataupun keuangan yang ada di dalam koperasi itu. Sehingga penggunaan sistem ini akan membantu kami di kantor Menko Pangan, di kedeputian saya, itu untuk memantau perkembangan daripada koperasi. Baik dari sisi pendampingan terhadap proses bisnis ataupun hal-hal lainnya. Demikian, Bu. Baik, Pak, ini kan dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu ya, atau long term-nya. Bagaimana pribadi Anda begitu ya, opini Anda, Pak, melihat posisi Kopdes Merah Putih dalam agenda besar mewujudkan swasembada pangan sekaligus pemerataan ekonomi nasional atau ekonomi desa begitu, Pak? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Tentu koperasi itu adalah milik desa, koperasi milik masyarakat desa. Kemudian swasembada pangan itu adalah sisi pilar yang memang menjadi cita-cita kita. Cita-cita kita. Bagaimana mengkoneksikan bahwa dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi satu penompang dan menjadi satu bagian daripada swasembada, adalah bagaimana kita mengkoneksikan produksi ataupun pelaku, petani, kemudian petambak, peternak, kemudian nelayan, itu secara bisnis masuk ke dalam koperasi. Dengan adanya interaksi ekonomi ini, besar harapan kami, swasembada, kemudian ketahanan pangan itu bisa terwujud. Kuatlah. Jadi kalau swasembada nggak punya penyaluran distribusi kepada koperasi, tentu akan timpang. Karena dia harus menyalurkan. Bingung dia, kemana? Tapi begitu dia masuk ke koperasi, itu kita pemerintah hadir di situ. Di situ ada Kementerian BUMN, di situ ada Kementerian Koperasi, di situ ada Kementerian Kemendes, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri. Semua berkumpul di koperasi itu untuk membina. Sehingga kehadiran koperasi tentu menjadi satu penguat dalam swasembada pangan kita.